Nabi kita Muhammad SAW memberikan contoh yang sangat baik. Sebagaimana Allah nyatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah mengatakan, buat kalian semua orang-orang yang beriman, yang menginginkan Allah, yang menginginkan hari akhir, yang banyak berzikir kepada Allah, dalam diri Nabi Muhammad SAW secara keseluruhan sudah terdapat contoh yang terbaik. Jadi kalau mau mencontoh, ya contohlah Nabi Muhammad SAW. Beliau meskipun sangat superior, yang paling hebat. Nabi kita Muhammad SAW tidak berdiam di Mekah, kemudian bertahan begitu saja. Ya, tidak menyerah dengan keadaan. Ketika mendapatkan himpitan, penentangan, penindasan, Rasulullah SAW tidak berdiam diri, tapi beliau menggunakan potensi yang dimiliki, yang diberikan oleh Allah SWT untuk berpikir bagaimana caranya ini ya, untuk memenangkan keadaan ini ya, untuk menjadi pemenang. Makanya Rasulullah SAW mencari dukungan ke Taif, yang mana Taif adalah kota di atas gunung ya, yang sejuk, yang subur. Di sini banyak sekali pasokan makanan untuk warga Mekah. Rasul pun bergerak dari Mekah menuju Taif. Dan subhanallah, saya membayangkan 1400 tahun yang lalu betapa berat medan yang dilalui oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan dukungan dari warga Taif. Rasul pun SAW menemui 3 tokoh Taif yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW mendapatkan hidayah, kemudian mendukung perjuangan Nabi Muhammad SAW. Tapi yang terjadi di luar dugaan. Setelah menempuh perbukitan yang penuh dengan bebatuan, ya gunung-gunung berbatu, perjalanan yang sangat berat, selama 10 hari berada di kota Taif, Nabi kita Muhammad SAW bukannya mendapatkan dukungan, tetapi penindasan, cacian, makian yang lebih kejam dari yang dilakukan oleh orang-orang musyrik yang ada di kota Mekah saat itu. Sampai pada akhirnya, endingnya, Rasulullah SAW memutuskan untuk meninggalkan kota Taif dan diusir oleh orang-orang Taif. Rasul pun SAW berjalan bersama anak angkat beliau, Sayyidina Zaid, meninggalkan kota Taif. Tapi orang-orang yang saat itu belum mendapatkan hidayah, belum mengenal Allah Ta'ala, karena ingin menghina Nabi Muhammad SAW, ingin merendahkan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW ketika berjalan, mereka membuat 2 barisan di sebelah kanan jalan dan di sebelah kiri jalan, yaitu para budak dan anak-anak yang masih kecil, yang mana anak-anak kecil itu dibekali batu, ya dibekali batu. Kemudian mereka diperintahkan untuk melempari Nabi Muhammad SAW. Saat itu Sayyidina Zaid berusaha melindungi Nabi Muhammad SAW dengan kepalanya, dengan tangannya, dengan sekujur tubuhnya, agar tidak ada satu batu pun yang mengena tubuh Nabi Muhammad SAW. Tapi ikhwani rahimakumullah, beliau hanya berdua. Maka Rasul pun SAW mengalami luka, betis beliau pun berdarah dengan luka yang lumayan parah. Maka saat Rasul SAW sampai di suatu titik yang sudah tidak ada lagi orang yang melempari beliau, beliau SAW istirahat. Nah, ketika istirahat itu di bawah sebuah pohon, datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian saat itu malaikat Jibril mengatakan ada 2 malaikat penjaga gunung di sekitar Taif, gunung-gunung yang besar di sekitar Taif. Malaikat tadi sudah diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan apa yang bisa mereka lakukan untuk membalas kekejaman orang-orang yang di Taif. Tetapi dengan syarat harus mendapat izin dari Nabi Muhammad SAW. Malaikat mau ketemu Rasulullah SAW minta izin. Izinnya kepada siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan pada Nabi Muhammad SAW, ada 2 malaikat penjaga gunung ingin bertemu. Maka Rasul pun mempersilahkan keduanya. Kemudian 2 malaikat tadi minta izin pada Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk mengangkat 2 gunung besar tersebut dan menjatuhkannya kepada warga Taif, agar semuanya binasa, karena telah menyebabkan kaki Nabi Muhammad SAW, makhluk yang paling dicintai oleh jagat raya, dicintai oleh Allah SWT, terluka dan darahnya mengalir ke bumi.
Tapi yang disampaikan oleh Nabi kita SAW jauh dari apa yang disangka oleh siapapun. Rasul justru mengatakan, jangan, ya, jangan. Aku berharap dari sulbi mereka akan muncul anak cucu yang beriman kepada Allah dan beriman kepadaku, Nabi Muhammad SAW. Maka Rasul pun dalam keadaan terzalimi semacam itu mengangkat tangan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Mereka nggak ngerti siapa yang datang kepada mereka. Mereka nggak mengerti siapa Nabi Muhammad SAW. Mereka nggak ngerti apa akibat perbuatannya. Mereka nggak ngerti akan hakikat dunia. Mereka nggak mengerti apa itu akhirat. Mereka nggak ngerti. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dan hasilnya di kemudian hari anak-anak Taif itu pun menjadi orang-orang beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW, dan berjuang membela agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak pelajaran di sini, diantaranya warga Taif yang sekejam itu di saat itu sebelum mendapatkan hidayah itu pun tidak berani melempari Nabi Muhammad SAW. Maka mereka menggunakan anak-anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil tidak terkena dosa, akalnya belum sempurna, belum baligh, tidak terkena dosa, sehingga tidak bisa kena bala. Mereka sudah paham dan sebetulnya mereka was-was, siapa tahu ini benar-benar Rasul akhir zaman, sebenar-benar Nabi akhir zaman Sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang kedua adalah kita nggak boleh menyerah dengan keadaan. Kita harus memikirkan jalan keluar. Kalau kita lemah ya kita minta pertolongan. Kalau kita lemah ya kita mencari bantuan. Kalau kita lemah kita nggak boleh berdiam dan mengatakan ini takdir Allah, ya Allah menempatkan semacam ini. Enggak, kita harus mengupayakan yang semaksimal mungkin, melakukan ikhtiar yang terbaik, ya, untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Maksimalkan ikhtiar, maksimalkan usaha. Usaha kita harus kita maksimalkan sampai nanti Allah yang tunjukkan jalan yang terbaik apa hasilnya. Setelah itu Nabi kita Muhammad SAW pun disambut oleh jagat raya. 7 pintu langit terbuka, Sidratul Muntaha pun dicapainya, dicapai oleh Nabi Muhammad SAW. Allah pun Isra dan Mi'rajkan Nabi Muhammad SAW, perjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa Allah tunjukkan seluruh Nabi dan seluruh Rasul menyambut engkau, menyambut baginda Muhammad SAW. Kemudian Allah ajak Rasul untuk SAW naik ke langit, menembus 7 lapis langit. Setiap pintu langit dibuka, seluruh malaikat dan nabi yang ada di langit itu menyambut dengan sambutan marhaban, selamat datang anak yang soleh, nabi yang soleh. Setiap pintu langit marhaban, semuanya menyambut dengan gegap gempita, dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini ada pelajaran, kalau kita bersabar dan terus bergerak dalam kebaikan, dan kita berjuang dengan kesabaran, dan kita menatap masa depan dengan penuh prasangka baik, saat kita ditolak, maka akan tiba saatnya kita disambut. Saat kita dikucilkan, akan tiba saatnya kita akan diagungkan. Saat kita tak punya, akan tiba saatnya kita akan serba berkelebihan. Karena itu, bersabarlah dan terus bergerak dalam kebaikan. Tunjukkan ya bahwasanya kita percaya Allah tak pernah tidur, Allah Maha melihat, Allah Maha penyayang, Allah Maha penolong, dan Allah mengetahui keadaan kita semua. Berusahalah semaksimal mungkin, maksimalkan usaha dan ikhtiar, pasrahkan semuanya pada Allah, maka kita akan mendapatkan pertolongan.